Guru PJOK dari SDN 1 Datar Ajam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan materi PJOK kelas 4, pembelajaran 9 tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Apa itu cedera? Cedera adalah keadaan bagian tubuh yang mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Jenis cedera terdiri dari 1. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. 2. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga adalah memar, cedera otot, pendarahan, dan kehilangan kesadaran atau pingsan. Sedangkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari adalah luka iris, luka memar, luka licet, luka tusuk, luka gigitan, dan luka bakar. Cara penanggulangan cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga dapat disembuhkan dengan cara terapi RICE. RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevasi. Rest artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera ini adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan lebih optimal. Ice artinya memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum, tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah. Compression adalah pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Metode penekanan ini dilakukan dengan melilitkan elastis perban pada bagian cedera. Elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Elevasi dapat dilakukan saat tidur atau dalam posisi berbaring. Cara mengatasi pendarahan hidung atau mimisan pada saat beraktivitas fisik adalah dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung, lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernapas melalui mulut. Kemudian, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera bawa ke klinik atau rumah sakit. Tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi pendarahan pada mulut adalah pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan cara menekan langsung atau mengompres dingin. Jika terjadi gigi goyang, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani oleh dokter gigi. Tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pingsan adalah jika wajah orang pingsan tersebut pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendorkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Cara penanggulangan cedera dalam aktivitas sehari-hari. Luka iris. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat adalah bersihkan luka dengan air, taburkan obat antiseptik luka, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Luka memar. Tahapan pengobatan luka memar. Kompres bagian memar dengan air es sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembekakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat terlebih dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan air hangat secara bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Pertolongan pertama pada luka licet. Cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit licet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Pertolongan pertama pada luka tusuk. Jika masih terdapat benda tajam pada luka,
sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Luka gigitan. Tindakan yang harus dilakukan jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, yaitu dengan cara bersikap tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri, kemudian bilas dengan air bersih. Oleskan krim antibiotik pada luka, kemudian balut luka dengan kain kasa. Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies, seperti anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, tindakan yang harus dilakukan adalah cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit. Oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi. Pertolongan pertama pada luka bakar. Dinginkan daerah terbakar dengan air. Hal pertama yang dilakukan untuk menangani luka bakar kecil adalah rendam area kulit yang terkena luka bakar setidaknya selama 5 menit untuk menurunkan suhu. Jika daerah yang terbakar terlalu luas untuk direndam, aliri luka dengan air sejuk setidaknya selama 5 menit. Keringkan daerah luka. Gunakan kain yang lembut dan hindari memakai bahan yang kasar. Oleskan salep. Pakai perban pelindung. Bungkus daerah yang diobati secara memutar dengan kain kasa. Eratkan pelindung dengan perekat medis. Sekian video pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan belajar.